Hai semuanya, selamat datang di channel Bambam The Movie. Kali ini akan membahas alur cerita film yang berjudul Jolt 2021, menceritakan seorang perempuan yang mempunyai masalah kontrol impuls yang membuatnya cepat marah dan tidak bisa mengontrol emosinya. Welcome. Awal film menceritakan anak perempuan yang bernama Lindy. Dia dilahirkan secara normal seperti teman-teman lainnya, tetapi jauh dalam dirinya tersimpan DNA yang membuat dia cepat marah dan tidak segan menghajar orang-orang yang berbuat buruk kepadanya. Karena orang tuanya tidak memberikan perhatian lebih kepadanya, sehingga amarah Lindy tidak bisa dikontrol dan terkendali. Sampai akhirnya Lindy didiagnosis oleh dokter mengalami gangguan eksplosif berselang. Lindy harus hidup sendiri, diisolasi sampai obatnya berhasil ditemukan. Tetapi untuk beberapa peneliti, justru Lindy mempunyai bakat yang sangat istimewa. Saat Lindy dewasa pun emosi dan amarahnya sudah tidak dapat dikendalikan. Ketika dia merasa marah dengan hal-hal yang kecil, maka dia akan langsung menghajar orang tersebut. Sampai suatu ketika, Lindy dimasukkan ke akademi kemiliteran agar bakat uniknya tersebut dapat disalurkan. Tetapi saat berlatih, dia kehilangan kendali dan tidak dapat mengontrol emosinya sampai dia memukul komandannya sampai pingsan. Namun kemudian ditemukan alat untuk mengontrol emosinya, tetapi dengan cara yang kejam tetapi sangat efektif. Lindy dewasa berjalan dan hendak bertemu seorang pria yang menunggunya di sebuah restoran. Saat di jalan, dia melihat orang kaya yang memarahi seorang pelayan. Di bayangannya dia akan menghajar orang kaya tersebut, tetapi dia memencet sebuah alat dan membuat emosi dan amarahnya dapat kembali terkontrol. Lindy bertemu seorang laki-laki yang bernama Justin. Lindy mencoba pergi, tetapi Justin terus menggodanya, sampai akhirnya Lindy mau makan malam bersamanya. Lindy ternyata sedang melakukan kencan buta bersama Justin. Saat ingin memesan makanan, pelayan tersebut terus mengoceh dan mengejek dan membuat Justin terlihat bodoh di hadapannya. Saat itu Lindy ingin langsung menusuknya, tetapi dia memencet tombol tersebut dan amarahnya kembali dapat terkontrol. Tetapi saat di dalam kamar mandi, Lindy mendengar pelayan tadi mengobrol dengan temannya lewat telepon, sedang mengolok-ngolok Justin, sampai akhirnya amarah Lindy tidak dapat terkontrol dan langsung menghajar pelayan tersebut. Setelah menghajar pelayan tersebut, Lindy langsung pergi meninggalkan Justin. Pada pagi harinya, dia mendatangi Dr. Fred, seorang psikiater dan yang membuat alat tersebut. Lindy memberitahu bahwa alatnya rusak dan dia ingin diperbaiki. Saat diperbaiki, tangan Lindy harus diborgol agar tidak melukai Dr. Fred. Dr. Fred memberitahu bahwa amarah dan emosi Lindy dapat diatasi dengan interaksi sosial dengan berhubungan dengan orang lain. Ternyata Lindy memakai sebuah alat yang berupa rompi yang dimana sistem alat tersebut sebagai arus listrik. Keesokan harinya dia kembali menemui Justin dan kencan bersamanya. Justin mengaku dia adalah seorang akuntan. Setelah mengobrol panjang lebar, Lindy sangat suka dengan fotografer. Akhirnya Lindy luluh dan mereka akan melakukan hubungan mantap-mantap. Tetapi Lindy memberitahu bahwa dia sangat buruk dalam berkencan. Sampai akhirnya dia membayangkan apa yang akan terjadi pada Justin. Tetapi Justin meluluhkan hatinya lagi dengan berkata dia tidak takut kepada Lindy. Saat Justin akan melepas pakaian Lindy, dia melihat sebuah rompi yang terpasang. Justin terkejut, tetapi dia tidak takut akan amarah Lindy dan melepaskan rompi tersebut secara pelan-pelan, sampai akhirnya terjadi adegan mantap-mantap. Setelah terbangun, Lindy sangat bahagia karena tidak melukai Justin dan merasakan kenikmatan yang luar biasa.
Kemudian Justin memberikan sebuah kamera sebagai kado. Lindy berkata jujur bahwa dia mempunyai masalah kontrol impuls yang membuat dia cepat marah, dan alat itu yang dapat mengontrol emosinya kembali. Justin tidak melihat ada yang aneh dengan Lindy. Ketika Lindy ingin mantap-mantap lagi, Justin tidak bisa karena dia harus bertemu dengan Barry, kliennya, dan berjanji dia akan bertemu lagi nanti malam dengan Lindy dan memasakkannya ikan. Mendengar hal tersebut, Lindy sangat bahagia. Kemudian Lindy dengan bahagia mendatangi Dr. Fred dan bercerita tentang Justin kepadanya. Dia yakin dia sudah sembuh dan tidak perlu alat itu lagi. Lindy dengan bahagia memfoto orang-orang di sekitarnya dan menunggu untuk nanti malam. Saat malam harinya, dia berdandan cantik dan siap menunggu Justin. Tetapi yang ditunggu sangat lama dan tidak ada kabarnya. Akhirnya Lindy menelpon Justin, dan yang mengangkat telepon tersebut bukanlah Justin, melainkan seorang polisi yang bernama Detektif Vickers. Lalu Lindy datang ke kantor polisi dan bertemu dengan Detektif Vickers dan rekannya yang bernama Nevin. Detektif Vickers mengatakan bahwa Justin meninggal karena dibunuh. Lindy mengatakan sebelum dia meninggal, dia akan bertemu kliennya yang bernama Barry. Detektif Vickers lalu memberikan kartu namanya agar jika terjadi sesuatu dan dia mau memberikan informasi, Lindy dapat menghubunginya. Lindy kembali datang ke rumah Dr. Fred dan berkata dia akan balas dendam karena orang yang berharga dalam hidupnya telah meninggal. Kemudian dia menelepon Detektif Vickers untuk bertemu di suatu tempat, tetapi ternyata itu adalah tipuan agar Lindy dapat masuk ke kantor polisi dan mencuri berkas dan barang bukti pembunuhan dari Justin. Dia berhasil menemukan rumah Justin dari KTP Justin dan langsung melihat dan masuk ke dalam rumahnya. Karena merasa kesal dibohongi, Detektif Vickers juga datang ke rumah Justin dan menelepon Lindy bahwa asistennya datang untuk menangkapnya. Tetapi Lindy berhasil menghajar Nevin dan lolos pergi dengan menggunakan mobil Justin. Terjadi kejar-kejaran dengan mobil antara Detektif Vickers dan Lindy. Sampai akhirnya karena takut, Detektif Vickers banting setir saat akan berhadapan menabrak mobil Lindy dari depan dan akhirnya Lindy berhasil lolos. Pagi harinya, dia datang ke sebuah toko ponsel dan elektronik dan bertanya ke manajer tempat tersebut bahwa siapa yang pintar dalam komputer di antara mereka. Lalu mereka mengantar Lindy ke Andy, seorang anak kecil yang pintar dalam melacak seseorang. Andy menemukan bahwa riwayat terakhir Justin berada di gedung terbengkalai di pusat kota dan bertemu dengan pria yang bernama Barry. Dengan informasi tersebut, Lindy langsung pergi dan sebagai ucapan terima kasihnya, dia memberikan mobil Lamborghini-nya kepada Andy. Setelah itu, dia datang ke tempat Barry yang ternyata tempat petarung jalanan dan perjudian. Tanpa rasa dosa, Lindy melerai petarung yang sedang berkelahi dan bertanya di mana Barry. Ternyata Barry sedang duduk di kursi roda dan bertanya tujuan dari Lindy. Lindy bertanya tentang Justin, seorang akuntan yang terakhir ditemui Barry. Dia juga bertanya mengapa dia dibunuh dan apa alasannya. Tetapi Barry tidak mau menjawab pertanyaan Lindy. Karena kesal, Lindy menantang petarung Barry. Jika dia bisa menang melawan 3 orang anak buahnya, maka Barry akan memberitahunya. Barry pun setuju akan tantangan Lindy dan memerintahkan 3 anak buahnya bertarung. Tanpa basa-basi, Lindy langsung menendang dan memukul 3 orang tersebut dengan kekuatan the power of darah tingginya sampai membuat mereka kalah. Barry pun lalu menghentikan Lindy dan mengajaknya bicara dalam mobil. Namun saat dalam mobil, malah Barry mengancam dengan menodongkan pistol. Dengan cepat, Lindy menghajar anak buah Barry dan juga Barry. Barry diikat di mobil dan diancam apabila dia tidak berkata jujur, maka Lindy akan menyetrumnya. Karena takut, Barry pun mengaku yang melakukan semua itu adalah bosnya
yang bernama Gareth Faisal, seorang bos gangster yang sulit disentuh. Setelah tahu pelakunya, Lindy datang menemui Detektif Picard di rumah sakit. Dia bertanya siapa Gareth Faisal dan di mana dia sekarang. Detektif Picard berkata bahwa Faisal adalah orang yang berbahaya dan orang yang sangat susah ditembus oleh hukum. Mengapa Lindy begitu ingin balas dendam terhadap Justin? Lindy menjawab bahwa Justin adalah orang baik dan dia sangat menyukainya. Detektif Picard memberitahu bahwa masih ada orang baik di luar sana. Gareth Faisal berada di Imperial Tower, pusat kota. Saat itu Nevin ingin menangkapnya, tetapi Lindy sudah tahu kedatangannya dan langsung berlari. Malam harinya dia datang menemui Gareth Faisal, tapi saat ingin masuk dia dihadang oleh penjaga. Saat itu datang asisten tangan kanan dari Faisal dan mengajak Lindy naik lift. Saat di dalam lift, dia dipukul dari belakang sampai pingsan. Saat terbangun, Lindy diikat dan ditanya mengenai rompi tersebut. Saat ini Lindy tidak memakai rompi tersebut. Karena terlihat berbahaya, asisten tersebut menyuruh Lindy untuk pulang dan jangan berniat untuk menemui Gareth Faisal lagi. Ternyata sosok asli Gareth Faisal ternyata sudah tua. Dia bertanya siapakah yang datang. Asisten tersebut mengatakan Lindy adalah orang yang berbahaya dan Gareth Faisal menyuruhnya untuk segera dihabisi. Saat diantar pulang, Lindy lepas kendali dan menyerang sopir tersebut sampai menabrak dan berhenti. Dia datang lagi ke rumah Dr. Fred dan meminta rompi lagi. Sebenarnya di sini Lindy sudah ingin menyerah dan menyuruh Dr. Fred untuk menembaknya. Tetapi tujuannya belum selesai, dia akhirnya bangkit kembali. Setelah itu dia datang ke kontrakannya. Saat ingin masuk, dia melihat angka 9 pada nomor kamarnya berubah menjadi 6. Itu berarti ada seseorang yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Dan ternyata benar, Lindy masuk lewat jendela dan melihat ada bom di kamarnya. Apabila dia tadi membuka pintu tersebut, maka bom akan meledak. Untuk mengelabui agar terlihat Lindy sudah mati, Lindy merakit dan menyetel ulang bom tersebut. Dengan pemicunya adalah gas serta oven yang diisi aluminium foil. Setelah selesai, dia keluar dan masuk ke dalam mobil Detektif Picard yang sedang mengawasinya dari dalam mobil. Lindy memberitahu bahwa dia mempunyai emosi dan amarah yang tinggi apabila dia sedang marah. Oleh karena itu, Lindy selalu memakai rompi tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, Detektif Picard ingin mencobanya dan dia kaget karena rompi tersebut rompi listrik yang bertegangan tinggi. Lalu bom yang berada di kamar Lindy meledak, membuat semua orang kaget. Lalu Lindy keluar mobil dan langsung pergi. Lalu malam harinya Lindy datang ke apartemen Gareth Faisal dengan memanjat seperti Spider-Man tanpa pengaman apapun. Saat akan sampai di atas, ternyata sudah disambut oleh asisten Gareth Faisal yang sudah menunggunya dan menodongkan pistol. Lindy dibawa menemui Gareth Faisal. Lindy bertanya tentang Justin, seorang akuntan yang dia bunuh. Dengan santainya sambil makan lobster, Gareth Faisal berkata dia sudah terbiasa membunuh dan tidak ingat nama tersebut. Saat Lindy mulai terpancing emosinya, asisten Gareth Faisal memegang dan memukul Lindy dari belakang sampai membuat Lindy pingsan. Saat terbangun, dia diikat dan akan diambil darahnya sampai mati. Karena merasakan kesakitan, lalu amarah Lindy memuncak. Dia mampu melepaskan ikatan pada tangannya dan langsung menyemprotkan darah pada asisten Faisal. Dan terjadilah perkelahian dengan kekuatan the power of darah tinggi. Lindy berhasil mengalahkannya dan bertanya tempat Gareth Faisal bersembunyi. Saat ingin menemui Gareth Faisal kembali, Lindy kembali dihadang oleh anak buah Gareth Faisal dan sekali lagi Lindy dapat mengalahkan mereka semua. Lindy masuk ke ruangan rahasia dan menggunakan sidik jari dari jari asisten Gareth Faisal. Dia langsung masuk dan ingin membunuh Gareth Faisal.
Tetapi yang dia lihat Gareth Faisal sudah terkapar di atas meja makannya. Saat itu tiba-tiba Justin muncul dan bertepuk tangan. Lindy kaget dan terharu bercampur bingung melihat Justin yang ternyata masih hidup. Justin mengaku bahwa alasannya melakukan semua ini adalah untuk menyingkirkan Gareth Faisal dengan menggunakan Lindy. Karena Lindy sulit dilacak dan hebat, itu semua juga termasuk rekomendasi dari Dr. Fred. Justin memperalat Lindy karena dia tidak mau mengotori tangannya, dan apabila Lindy gagal itu tidak masalah baginya. Tapi di luar dugaan, justru Lindy mampu melakukan itu semua. Karena sangat marah, Lindy mencoba menyerang Justin, tetapi Justin memegang pemicu rompi listriknya, sehingga Lindy tidak berdaya dan tidak kuat menahannya sampai dia terjatuh. Saat itu Justin terus memencet dan memprovokasi Lindy sampai dia benar-benar marah. Saat Justin berkata untuk menaklukkan Lindy sangatlah mudah, yaitu cukup ditiduri. Lindy sangat marah dan alat tersebut sampai rusak dengan kekuatan the power of darah tinggi dari Lindy. Lalu Lindy berdiri dan melempar tas hitam yang dia bawa. Setelah itu dia berlari ke dalam lift. Tas tersebut berisi bom dan langsung meledakkan Justin beserta atap bangunan tersebut. Justin akhirnya benar-benar mati dan Lindy selamat setelah naik lift untuk turun. Setelah kejadian itu, Lindy langsung datang ke rumah Dr. Fred dan dia bertemu dengannya. Dr. Fred adalah seorang pengkhianat, tetapi dia memujuknya bahwa Lindy sangat istimewa dan luar biasa ketika dia sedang marah. Saat itu detektif Picard datang dan langsung menembak paha Lindy karena dia ingin membunuh Dr. Fred. Saat di rumah sakit, detektif Picard mengatakan Lindy tidak akan dipenjara karena tidak ada bukti dan dia hanya menjaga diri. Setelah kejadian yang dilewatinya, Lindy merasa normal dan tidak memerlukan rompi itu lagi. Dia kembali datang ke kontrakannya hanya untuk melihat apakah ada yang tersisa di rumahnya. Namun tiba-tiba datang seorang perempuan yang menyapa Lindy. Lindy lalu ingat bahwa dia adalah rekan dari Dr. Fred yang meneliti penyakit Lindy. Saat perempuan tersebut memegang sebuah pemicu dan menekannya. Setelah itu film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa bantu kami like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.